Belajar di numerik bimbel yuk. Halo Numerika, kembali lagi bersama kakak membahas soal ASPD Literasi Numerasi Daerah DIY 2024 untuk soal nomor 14. Seperti biasa, kita lihat dulu untuk pertanyaannya. Di sini pernyataan yang benar adalah, dan di sini ada tabel pernyataannya. Ada 4 statement pernyataannya, lalu kita lihat untuk soalnya. Suatu perusahaan X tahun 2024 membuka lowongan pekerjaan untuk posisi sekretaris, satpam, dan marketing. Ada 5 orang pendaftar yang tidak mengikuti tes seleksi. Pelamar dinyatakan diterima jika lulus tes tertulis dan wawancara. Hasil rekapitulasi pendaftar disajikan dalam tabel berikut. Nah, ada beberapa poin yang harus kita mengerti dulu dari soal sini. Di sini ada 5 orang pendaftar yang tidak mengikuti tes seleksi. Yang kedua, dinyatakan seorang peseleksi dinyatakan lulus jika lulus dua-duanya di tes tertulis dan wawancara. Nah, kita lihat di sini ada lowongannya, ada sekretaris, satpam dan marketing, dan juga jumlahnya. Di sini untuk sekretaris ada 25 orang, di sini satpam pendaftar ada 30 dan juga marketing 35. Nah, di sini untuk jumlah totalnya dari 3 posisi ini itu jika dijumlahkan pendaftarnya ada 90. Nah, tapi kita lihat dulu tadi ada 5 orang kan pendaftar yang tidak mengikuti tes seleksi. Jadi karena dia tidak mengikuti, jadi sebenarnya pendaftarnya itu cuma yang mengikuti itu cuma 5, jadi 85. Ini yang harus kita ketahui ya. Nah, lalu lulus tes tertulisnya itu ada 10, sekretaris satpam 17, marketing 25 dengan total 52. Dan lulus wawancara itu di sekretaris ada 17, satpam ada 10, marketing ada 15 dengan total 42 jumlahnya yang lulus wawancaranya. Nah, tapi kan dari 52 ini di lulus tes tertulis ini hanya lulus di tes tertulis 52 orang ini, dan untuk lulus wawancara itu hanya 42 orang. Nah, jika kita lihat di statement ini, pelamar ini dinyatakan diterima jika lulus tes tertulis dan wawancara. Nah, berarti di sini itu di antara 52 orang dan 42 orang ini ada beberapa orang yang lulus nih di dua-duanya dan diterima perusahaan. Jadi kita anggapannya, kita lihat di sini dulu. Untuk kita kasih pernyataan dulu. Untuk X itu adalah jumlah yang diterima perusahaan ya. Ini jumlah diterima perusahaan. Nah, jadi sebenarnya kita lihat dulu sini. Jadi di sini tuh statementnya itu lulus tes tertulis itu berarti di antara 52 orang ini ada juga yang lulus wawancara. Jadi begitu juga sebaliknya, di lulus wawancara ini ada juga yang lulus tes tertulis. Jadi di antara 52 orang dan 42 orang ini ada beberapa orang yang sudah masuk dan diterima di perusahaan berikut karena lolos di dua-duanya. Jadi kita lihat dari tabel yang diberikan pernyataan berikut. 1. Jumlah pendaftar yang diterima perusahaan tersebut adalah 9 orang. Nah, kita lihat dulu nih untuk jumlah yang diterima itu. Untuk menghitungnya gimana? Nah, kita pakai rumus seperti ini ya. Kita buat X. X ini jumlah yang diterima. Lalu kita hitung nih. Kita karena mau mencari X ini jumlah yang diterima. Nah, X ditambah, kita lihat nih lulus tes tulis ini kan 52 ini kan udah ada beberapa yang diterima orang ini. Jadi dikurang X sebenarnya ini. Lalu berarti kita masukin biar bisa menghitung di sini. 52 kurang X. Lalu ditambah yang lulus wawancara juga nih, ada 42 yang dikurang
yang dikurang X juga. Nah, dengan hasil yang dimana ini jumlah pendaftar yang ngikutin, yaitu 85. Nah, kita lihat 90 kurang 42. Kita lihat ya nih, 52 ditambah 42 itu sama dengan 94. Kita hitung dulu aja yang untuk angkanya. 94. Lalu kita lihat nih, X dikurang X 0. Dikurang X berarti min X. Nah, berarti minus X sama dengan 85 minus X. 85 dikurang, berarti 85 dikurang 95 sama dengan min X. Salah, 94 ya teman-teman, 94. Nah, 85 kurang 94 itu minus 9. Nah, tapi karena minus di sini ada minus dan di sini ada minus, maka kita bisa coret minusnya. Karena ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama minus, jadi kita coret. Nah, X itu berarti 9. X itu apa tadi? Jumlah yang diterima. Nah, jumlah pendaftar yang diterima, kita lihat nih untuk pernyataan nomor 1. Jumlah pendaftar yang diterima di perusahaan tersebut adalah 9 orang. Nah, berarti di sini yang diterima ini X. X itu 9 orang. Nah, pernyataan nomor 1 benar. Kita lihat lagi untuk pernyataan nomor 2. Jumlah pendaftar yang hanya lulus tertulis adalah 52 orang. Nah, di sini lulus tes tertulis itu 52 orang. Apakah ini benar? Salah ya teman-teman, karena di sini kan ada hanya. Sedangkan di 52 orang ini sudah ada yang diterima, yang mana udah lulus dua-duanya. Jadi sebenarnya itu yang hanya lulus tes tertulis itu cuma 52 dikurang 9, berarti 43 ya. Berarti yang lulus tes tertulis, sedangkan di sini 52 orang. Seperti tabel berikut ini tuh masih ada kurang X. Karena yang ditanya itu yang hanya, sedangkan di sini tuh orang yang udah lulus dua-duanya atau diterima perusahaan itu termasuk di 52 orang ini. Jadi jika statementnya itu jumlah pendaftar yang hanya lulus tes tertulis itu 52 orang, itu salah. Lalu kita lanjut ke poin nomor 3. Jumlah pendaftar yang hanya lulus wawancara adalah 42 orang. Nah, kita lihat di tabel yang hanya lulus wawancara itu 42 orang. Apakah ini benar 42 orang yang hanya lulus? Tidak ya teman-teman, karena di sini di 42 ini sudah ada orang yang diterima. Yang dimana jika kita hitung yang hanya lulus itu sebenarnya 42 kurang 9 yaitu X, itu tuh 33 ya, yang hanya lulus wawancara. Berarti jika penyataannya itu 42 salah. Nah, jika kita lihat jumlah pendaftar yang tidak lulus tes wawancara adalah 48 orang. Nah, ini kan yang lulus wawancara, yang hanya lulus wawancara dan juga lulus wawancara dan tes tertulis itu 42 orang totalnya. Nah, jika kita lihat jumlahnya, nah berarti kita lihat ini kan 85 ini kan yang ikut daftar. Berarti cara mencari jumlah pendaftar yang tidak lulus tes wawancara itu 48 orang, berarti 90 dikurang 42. Kenapa 90? Karena yang tidak mengikut ada 5 orang nih yang tidak ikut tes seleksi. Kalau tidak ikut tes seleksi berarti tidak lulus tes wawancara juga kan berarti. Nah, jadi kita totalkan aja 90 ini yang pendaftar, mau dia ikut atau tidak, itu dikurangin dengan yang lulus wawancara. Berarti yang tidak lulus itu 48 orang. 90 kurang 42. Benar kan teman-teman? Nah, berarti ini benar untuk poin nomor 4. Jadi pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 4 dengan jawaban B. Nah, gitu teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah.